Baca Sejarah. Sebuah video lama Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kembali viral di media sosial. Dalam video tersebut, Deddy tampak meraung dan bergerak seolah-olah sedang kerasukan. Banyak yang menduga ia tengah kesurupan roh macan putih Prabu Siliwangi. Namun, momen tersebut sebenarnya merupakan bagian dari pertunjukan KDM dalam acara panggung seni dan bukan peristiwa kesurupan. Lalu, siapa sebenarnya Prabu Siliwangi, sosok legendaris yang begitu lekat dengan masyarakat Sunda, dan bagaimana kaitannya dengan sejarah penyebaran Islam di Jawa Barat? Berikut 5 fakta menarik tentang kakek dari Sunan Gunung Jati ini. Fakta 1. Dua sosok bergelar Prabu Siliwangi dalam lintasan sejarah Pajajaran. Gelar Prabu Siliwangi nyatanya disematkan kepada dua tokoh berbeda dalam sejarah kerajaan Pajajaran. Bahkan, gelar Prabu Siliwangi bukanlah nama unik yang melekat pada satu individu Raja Pajajaran. Sejarah mencatat adanya dua penguasa penting yang diidentifikasi dengan gelar ini, yang seringkali menimbulkan kebingungan. Niskala Wastu Kencana memerintah 1371 sampai 1475 Masehi, yang berkedudukan di Kerajaan Sunda Galuh Pakuan dengan pusat pemerintah di Kawali, Ciamis, adalah sosok pertama yang menyandang gelar ini. Beliau dikenal sebagai seorang pemimpin yang bijaksana dan membawa kemakmuran bagi kerajaannya. Generasi berikutnya, cucunya Sri Baduga Maharaja Ratu Jaya Dewata, memerintah 1482 sampai 1521 Masehi, juga dikenal dengan gelar yang sama. Sri Baduga Maharaja memindahkan pusat pemerintahan ke Pakuan Pajajaran yang kini dikenal sebagai Bogor. Pemindahan ini menandai babak baru dalam sejarah Pajajaran dengan fokus kekuasaan yang bergeser ke wilayah barat. Adanya dua tokoh penting dengan gelar yang sama ini menggarisbawahi betapa Prabu Siliwangi lebih merupakan sebuah sebutan kehormatan yang mungkin terkait dengan keagungan dan kekuasaan tertentu dalam tradisi Pajajaran. Fakta 2. Perkawinan Sri Baduga Maharaja dengan Nyai Subang Larang. Pernikahan Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi II dengan Nyai Subang Larang bukan sekedar ikatan pernikahan. Nyai Subang Larang memiliki latar belakang sebagai seorang santri yang menimba ilmu di bawah bimbingan Syekh Kuro di Karawang. Syekh Kuro sendiri merupakan tokoh ulama terkemuka pada masanya yang menunjukkan adanya pengaruh Islam yang mulai menyebar di wilayah tersebut. Lebih lanjut, Nyai Subang Larang adalah putri dari Ki Gede Ing Tapa, seorang mangkubumi atau pejabat tinggi setingkat Perdana Menteri dari Kerajaan Singapura Cirebon. Koneksi dengan Cirebon ini kelak menjadi penting mengingat peran Cirebon sebagai salah satu pusat penyebaran Islam di Jawa Barat. Perkawinan ini secara tidak langsung membuka jalur interaksi antara pusat kekuasaan Hindu Pajajaran dengan lingkungan yang mulai terpengaruh oleh nilai-nilai Islam. Meskipun Sri Baduga Maharaja sendiri tetap pada keyakinannya, pernikahan ini menempatkan keturunannya dalam lingkungan yang bersinggungan dengan perkembangan Islam. Fakta 3. Lahirnya generasi penerus dan jejak Islam dalam keluarga Prabu Siliwangi. Dari perkawinan antara Sri Baduga Maharaja dan Nyai Subang Larang, lahir dua orang anak yang kelak memainkan peran penting dalam sejarah Jawa Barat, terutama dalam konteks penyebaran Islam. Walang Sungsang dan Rara Santang, dua di antaranya kemudian memeluk agama Islam setelah berinteraksi dengan lingkungan Cirebon yang semakin Islami. Rara Santang melalui pernikahannya dengan Syarif Abdullah yang memiliki garis keturunan dari Syekh Maulana Akbar dari Mesir, melahirkan Syarif Hidayatullah yang kemudian dikenal luas sebagai Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati menjadi salah satu wali songo tokoh sentral dalam Islamisasi di Jawa. Dengan demikian, meskipun Sri Baduga Maharaja sendiri tidak memeluk Islam, garis keturunannya justru menjadi tokoh penggerak penyebaran agama tersebut di wilayah Jawa Barat. Hal ini menunjukkan dinamika dalam sejarah
mana perubahan keyakinan bisa terjadi lintas generasi dalam sebuah keluarga kerajaan. Fakta 4. Pertemuan Prabu Siliwangi dan Sunan Gunung Jati. Ketidakmungkinan pertemuan langsung antara kedua Prabu Siliwangi dengan Syarif Hidayatullah. Niskalawastu Kencana atau Prabu Siliwangi I wafat pada tahun 1475 Masehi di Kawali, jauh sebelum Syarif Hidayatullah mencapai usia dewasa dan memulai aktivitas dakwahnya secara aktif. Sementara itu, Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi II memerintah dari tahun 1482 hingga 1521 Masehi. Pada periode ini, Syarif Hidayatullah memang sudah aktif menyebarkan Islam, terutama di wilayah Cirebon dan kemudian Banten. Namun, fokus dakwahnya di Banten terjadi setelah menikahi Nyai Kawunganten, yang notabene adalah cucu dari Sri Baduga Maharaja sendiri. Fakta bahwa Sunan Gunung Jati menikahi cucu Sri Baduga Maharaja semakin memperkuat argumen bahwa keduanya tidak mungkin bertemu dalam konteks membujuk untuk masuk Islam. Justru hubungan mereka terjalin melalui jalur keluarga, di mana Sunan Gunung Jati adalah bagian dari generasi penerus Sri Baduga Maharaja. Fakta 5. Kesetiaan Sri Baduga Maharaja pada agama Sunda Wiwitan dan akhir kekuasaan Pajajaran. Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi II secara konsisten memeluk agama Sunda Wiwitan sepanjang hidupnya hingga wafat pada tahun 1521 Masehi. Tidak ada catatan sejarah yang pasti yang menunjukkan perubahan keyakinannya. Meskipun pengaruh Islam semakin kuat di wilayah pesisir Jawa Barat, pusat kekuasaan Pajajaran di Bogor tetap mempertahankan tradisi dan kepercayaan Sunda Wiwitan. Namun, kekuatan Pajajaran pada akhirnya tidak mampu menahan ekspansi Kesultanan Banten yang bercorak Islam. Pada tahun 1597 Masehi, Maulana Yusuf, cucu dari Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, dan putra dari Maulana Hasanuddin, Sultan Banten pertama, berhasil menaklukkan Pakuan Pajajaran. Penyerangan ini menandai berakhirnya era kerajaan Pajajaran. Mahkota kerajaan Pajajaran diselamatkan dan dibawa ke Sumedang Larang. Sementara batu gilang, simbol legitimasi kekuasaan, dibawa ke Banten. Hancurnya istana Pakuan Pajajaran dan tidak adanya penerus kekuasaan menandai babak baru dalam sejarah Jawa Barat, dengan dominasi kekuatan Islam yang semakin mengakar. Dengan pengembangan fakta-fakta ini, kita mendapatkan gambaran yang lebih tentang sejarah Prabu Siliwangi dan hubungannya dengan perkembangan Islam di Jawa Barat. Meskipun tidak pernah memeluk Islam, keturunan Prabu Siliwangi justru memainkan peran penting dalam penyebaran agama tersebut, sementara kerajaannya sendiri pada akhirnya harus menyerah pada kekuatan Islam dari Banten. Dengan menelusuri silsilah dan periode kekuasaan para tokoh, jelaslah bahwa narasi mengenai Prabu Siliwangi yang memeluk Islam setelah dibujuk Sunan Gunung Jati tidak memiliki dasar historis yang kuat. Meskipun keturunannya memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di Jawa Barat, Sri Baduga Maharaja tetap menjadi penguasa Pajajaran dengan keyakinan asalnya. Bagaimana menurut sahabat Kasar sendiri? Apakah Prabu Siliwangi tidak pernah memeluk Islam? Jika tidak, bagaimana status perkawinan antara Prabu Siliwangi dan Subang Larang dalam tinjauan hukum fikih? Ditunggu pendapat sahabat Kasar di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya.